ada dugaan penipuan dan penggelapan dan juga penipuan. Mungkin juga ada dugaan mafia tanah ya. Tanahnya ada di mana? Ada di Jalan Siliwangi nomor 8. Tanah ini berdasarkan sertifikat ya, nomor 1437 ya, seluas 557 memiliki tanah Haji J. Kamaludin. Waktu itu pada tahun 2017 beliau mau menjual tanah ini. Singkatnya ya, uangnya belum ada ya, belum diterima oleh Haji J. Sertifikat sudah dibalik nama. Dan Kang Haji J sudah ngomong ke pegawainya salah satu notaris yang ada di Garut, berinisial notaris siapa namanya? K ya, inisial K itu, dan pegawainya Indonesia berbicara itu jangan dulu dibalik nama gitu kan, karena uangnya belum diterima. Waktu itu ya harga yang ditawarkan adalah 6,5 M. Akhirnya memang disetujui untuk lumayan. Setelah itu hilang orangnya Pak, yang namanya Agus Koswara waktu itu atau berinisial akan hilang beserta sertifikatnya Pak. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018 sampai 2019 akhir. Pada tahun 2018 ya, karena sertifikatnya hilang, Kang Haji J melakukan laporan ke Polsek Kota. Polsek Kota itu, gitu kan. Nggak dapat kan? Hanya beliau punya tim, ya, berkoordinasi dengan Kodim, karena memang dulu tanahnya kan dikuasai oleh Kodim, amanah juga itu kan Kang Haji J. Alhamdulillah atas bantuan teman-teman dari Kodim dan teman-teman Haji Agus gitu, bukan Haji Agus Koswara ya, kooperatif yang mengakui kejadian itu. Makanya Agus Koswara ini saya menjadi kuasa hukumnya Agus Koswara karena dia kooperatif. Baik orangnya, dia mengakui bahwasanya telah melakukan dugaan tindak pidana ya, penipuan, penggelapan dengan cara membalik nama sertifikat tersebut, dan akhirnya sertifikat tersebut sudah mau dibalik nama ke atas nama. Setelah itu di ujung ini sudah mau diajukan ke mana, ke Bank Jatah. Padahal itu sudah diblokir Pak, sudah diblokir ya, sudah diblokir, tapi mau dibalik nama ke atas nama itu dan uangnya sudah cair dalam waktu 1 hari. Padahal hak tambang tidak ada ya, dan sertifikatnya masih balik nama. Masih bernama siapa di sertifikat? Agus Koswara. Belum kami mungkin dulu Agus Koswara. Nah ini juga lapor ke Polres ya, dan saya sangat apresiat lah ke timnya Polres ya, yang namanya Bapak Imam, dia sangat luar biasa. Saya suka jempol dengan adanya dia, akhirnya proses itu berjalan ya, dan menaik, dan dia sangat bagus lah bekerjanya. Tetapi entah mengapa akhirnya P21 tidak memenuhi syarat pokok dari kebalikan dari Kejaksaan ke 15, dan akhirnya secara hukum Agus Koswara yang sudah ditahan waktu itu karena sudah melewati 60 hari harus dikeluarkan. Nah, dengan salah satu alasan bahwasannya salah satu saksinya notarisnya tidak mau datang. Kemarin kita sudah mencoba menghubungi OJK karena diduga ada pelanggaran perbankan. Bukan apa yang Anda tuduhkan? Karena saya melihat prosesnya sangat cepat, dan hak tanggungannya tidak ada, dan apa coba? Dan sertifikatnya masih di-login, tapi sudah bisa dicairkan dalam tempo yang sangat singkat ya. Ada perkara-perkara yang memang sangat luar biasa karena kita berhadapan dengan orang-orang yang besar. Pertama, perusahaan besar.
kita berhadapan dengan orang, kita berhadapan orang-orang yang kaya, dan kita berhadapan dengan mafia tanah. Makanya seperti apa? Makanya kemarin, karena ada dugaan tindak pidana perbankan, ya, masih berdatanya kita melaporkan kepada hakim itu OJK sebagai pengawas dari keuangan, jasa keuangan, dunia keuangan atau perbankan. Anda melihat dari sisi ada tindak pidana nggak di sini, Pak? Bukan saya sih ada ya. Biarkan nanti penegak hukum, ya aparat yang menangani. Karena kita juga akan laporan ke Kejaksaan Agung, KPK. Kalau misalkan nanti dari Polres, ya ini mungkin nanti kita mungkin Mabes. Ada pernyataan dari Agus Koswara yang menyatakan memang beruntung kita Pak. Saya di sini diminta HJT untuk menjadi kuasa hukumnya sekarang Pak, untuk membongkar semuanya Pak, membongkar keterlibatan ahli mafia. Dan saya kalau itu kemarin gara-gara hanya ya keterangan notaris, akhirnya prosesnya tidak jalan. Nah, makanya di sini oleh Pak Jijek saya dimintai untuk memproses semuanya Pak. Upaya langkah pertama, kita sudah melakukan ya memberitahuan kepada OJK Pak. Next kedepannya kita akan melakukan kejagung Pak. Yang ketiga, kita akan melaporkan ke Polda. Kalau perlu ke mana? Kalau perlu ke Mabes Pak. Yang keempat, karena diduga ada pencucian uang oleh oknum ya, oleh oknum para pejabat. Saya nggak tahu ya, ini baru dugaan. Kita juga akan melaporkan ke KPK. Semuanya kita akan tepung Pak, seperti itu Pak. Kita akan bongkar, mungkin ya, sehingga ya menurut saya sih ini ada karena kita berhadapan dengan orang besar. Terus terang, kita tidak memakai uang sepeser pun Pak, karena kita mencari keadilan. Kang Hakim mencari keadilan. Dan sekarang Kang Hakim sudah menguasakannya kepada saya, dan saya siap untuk tolak, gitu kan? Karena apa? Ini adalah hak orang Pak, hak orang gitu kan, punya orang. Dan sebetulnya di sini sudah mengakuinya semuanya Pak. Belum dibayar, belum ada proses jual beli Pak, uangnya nggak ada gitu kan. Ujung-ujung dimasukkan dalam KJP 850 juta, 840 juta. Tidak mungkin di sini 840 juta Pak. Dari 4,5 M jadi 840 juta Pak. Dan semuanya pejabat di sini kan bukan hanya di bank tersebut Pak. Pejabat di sini mungkin ada keterlibatan notaris, mungkin awal sih ya. Tapi patut juga diduga seperti itu ya. Kata keterangan Kang cek seperti itu, ada keterlibatan notaris Pak. Dan saya akan bongkar semuanya Pak. Dalam waktu dekat ini, minggu ini atau minggu depan kita sudah laporan Pak. Kita pastikan, dan kemarin sudah kita laporkan ini buktinya Pak. OJK, ini baru OJK ya. Ini sebagai bukti laporan kita ke OJK. Next kemudian, kalau ini ya tidak ditangani oleh penegak hukum, ya, kita akan bongkar semuanya Pak. Kalau ini, mohon maaf ya, para teman-teman penegak hukum, kalau ini tidak proses, saya atas nama keadilan, saya atas nama kuasa saya, HJT, kita akan proses tuntas Pak. Apapun hasilnya Pak, kita akan proses tuntas Pak. Kita mencari keadilan Pak. Jangan kira kita orang kecil tidak bisa melawan Pak, seperti itu. Jangan kira kita tidak punya uang, kita tidak bisa melawan Pak, seperti itu Pak. Kita akan habis-habisan Pak. Dari proses tapi mentah. SPDP sudah masuk, P19 masuk, P21 dikembalikan Pak. Padahal sudah jelas ini penipuan Pak, penggelapan Pak, kan bukan hanya penipuan Pak, punten Pak ya. Ada pemalsuan dokumen Pak. Ini kwitansi ini Pak. Kwitansi ini ya 100% bukan tanda tangan Haji Incai Kamaludin Pak. Dengan masukan tapi ya, punten ya. Kenapa ini tidak dilakukan Pak? Di proses ini ada penipuan sendiri. Tanda tangannya kan beda. Tinggal disamakan aja tanda tangannya. berbeda sekali dalam
gitu kan. Ini miris Pak, miris Pak. Jadi patut diduga juga di peradilan kita juga ada mafia peradilan bakal begitu. Mungkin Pak ya, saya tidak menuduh, tapi untuk perkara ini saya cuma minta keadilan saja. Ini tanah-tanah klien kami Haji Ceng sudah balik nama begitu saja, Karena sepengetahuan beliau. dan uangnya tidak diterima sebesar 4,5 M. Kemana uang tersebut Pak? Kemana gitu kan? Mana keadilan di sini? Mana keadilan di negara ini Pak? Makanya saya ini proses tuntas semuanya. Tiba-tiba setelah saya di PPJP dengan saudara Jani secara kedatangan, tiba-tiba seminggu kemudian itu datang serombongan dari notaris mengaku dari notaris rekannya tuh datang ke rumah udah disiapkan itu akan jual beli akan jual beli, tapi sebagian itu kosong. Masalah-masalahnya Ya, sebagian itu kosong. Bahwa itu namanya itu saya bilang ke yang katanya pegawainya yang namanya saya Abdulaim. Ini kan belum dibayar, yang nanti katanya udah cair dari bank, mau dibayar kepada saya. Dan saya juga amanat kepada dia, dan dia juga setuju bahwa sebelum ada pembayaran sampai 31 Desember 2018 bahwa ini harus dikembalikan lagi ke saya sertifikatnya. ya. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Siglair Partners. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membedah perkara yang kemarin ya. Perkara mengenai tanah yang berada di Jalan Cinemangan nomor 8. Sertifikat nomor 1437 milik Haji Ceng. Alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Agus Keswara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Salah satu terduga dan telapornya ya. Alhamdulillah beliau sangat kooperatif ya. Dan akan membongkar semuanya perkara ini ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pengorbanan beliau yang dari awal beliau sangat kooperatif ya. Kooperatif ya. Terima kasih Pak Agus. Dan berusaha membongkar semuanya dan dia juga sudah minta maaf ke Haji Ceng Kamaludin ya. Perkara ini. Selamat siang ya. Assalamualaikum Siang Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat bagus ya. Saya ingin bertanya ini mengenai perkaranya dugaan penipuan dan penggelapan Ya. objek tanah sengketa sertifikat atas nama Haji Ceng nomor 1437 yang sudah berpindah tangan ke Bapak. Ya. Anda coba mengupas kronologisnya pada awalnya ya. Apakah saudara dulu kenal sama Haji Ceng dulunya gitu ya? Pertamanya saya tidak mengenal Pak Haji Ceng. Tidak mengenal. Tidak pernah mengenal. Terus Tidak mengenal dan tidak pernah mengenal. tidak pernah mengenal. Awalnya seperti itu. Iya. Oke. Terus kenalnya bagaimana itu sampai saudara bisa memiliki sekarang sertifikat tanah tersebut atau balik nama gitu seperti itu? Ya. Awalnya saya tidak ada niat atau itikad untuk menipu, apalagi dalam kasus mafia tanah seperti itu yang Oke. terjadi di berbagai macam kriminal gitu Pak ya. Oke, siap. Jadi saya itu sebenarnya tertipu juga. Tipu sama siapa Pak? Jadi dari Bu Windy Jernih. Jernih. Ya, Oke. karena pengakuan awal Bu Windy itu pertama datang ke tempat saya Jernih di itu Bandung. sama dengan nama Windy. Sama. Oh, namanya Ya. Jernih apa tuh? Windy Yanita. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan.
saudari Jernik itu datang ke tempat saya. Pertamanya ya Pak Di ya. mana tuh? Di Bandung, Di Bandung. di Bandung, Cijagra, Cijagra. nomor 59. Cijagra Cimahi ya berarti ya? Oh, bukan. Saya waktu itu saya punya showroom. Showroom. Kemudian dia datang ke kantor dengan mediator atau dengan suaminya yang bernama Pak Bagja. Tahun berapa itu Pak Agus ketemu dengan saudara Jernik dan saudara Bagja suaminya? Kurang lupa ingat, itu perkiraan tahun 2018. 2018. Ya. Awal, akhir, tengah, bulan. Awal. Bisa direfresh lagi nggak bulan kapan itu kira-kira? Perkiraan Pak Agus. Yang jelas awal 2018. Nah, waktu itu saudara ketemu dengan Jernik, terus Jernik apa? Jernik mengajukan atau memohon bantuan berupa dana talang. Dana talang. Ya, Untuk keperluan pribadi dengan mengajukan jaminan. mengajukan jaminan. Satu buah Jadi waktu itu sertifikat sudah ada di tangan Jernik waktu itu. ada di Jernik. Oke. Jadi mengajukan dana talang satu buah sertifikat Hmm. dengan nilai 15 miliar waktu itu. 15 miliar. Nah, Ya, saya potong Pak Agus ya. Itu saudara ketahui nggak sertifikatnya atas nama siapa? itu atas nama Haji Enceng waktu Haji itu. Enceng waktu itu. Ya, saya mempertanyakan Tanyakan. kenapa saya bilang ini aset Bu Windy belum dibalik nama. Dia bilang ini aset saya, Aset beliau. aset katanya. beliau, Oh. cuman belum dibalik nama. Hmm. Jadi mohonlah Pak Agus, katanya. Saya mengajukan dana talang ke Pak Agus. Saya bilang ini saya bisa membantu, tapi ini bukan dana saya. Oke. Nah, dana salah satu orang pander dana talang, tapi memang ini harus atas nama milik pribadi, saya bilang. Oke. Nah, waktu itu Bu Windy menerangkan ke saya bahwa sertifikat atau objek tersebut sudah dibeli dari atas nama Pak Haji Enceng dengan pengakuan dibeli harga 6,5 miliar. Cuman baru masuk 2,7 miliar waktu itu. Waktu itu kata beliau. Iya. Jadi sebelumnya dia bawa sertifikat, dia mengatakan ini adalah Aset saya. aset Bu Windy Sudah katanya. saya beli kata Bu Windy ya. Dari Pak Haji Enceng. Sebesar 2,5 Sebesar 6,5 miliar. miliar. Cuman belum dibalik nama gitu, Pak. Itu dibalik nama. Nah. Bukti kwitansinya ada nggak saudara? Waktu itu nggak ada. Cuman saya menanyakan begini. Oke, saya bilang kalau ini benar milik Bu Windy, bisa atau tidak? Salah satu syarat pengajuan dana talang itu aset harus atas nama harus dibalik nama ke atas nama saya, karena si pander ini mau mencairkan dana talang, tetapi dengan jaminan itu harus atas nama saya. Kenapa itu harus atas nama saya? Karena itu untuk mengamankan dana yang dikucurkan ke si Bu Windy tersebut. Tapi tanda kutip ya, bukan arti mau memiliki waktu itu. Oke. Bukan. Nah itu ketika saudara tahu itu atas nama Haji Enceng, terus saya kan dapat juga tuh kwitansi dari saudara nih, dari Pak Agus ya. Belum ke ranah sana dulu, Pak. Ke ranah sana dulu ya? Belum. Jadi di situ saya pun di situ tidak serta merta langsung ngasih duit atau ngasih pinjaman ke Bu Windy, karena salah satu syarat itu kan belum ditempuh. Nah, kenapa kami yakin atau dengan saudara pander itu, dengan pander tersebut, kenapa yakin mengasih dana talang ke Bu Windy? Karena pihak Bu Windy mau membalik nama sertifikat tersebut dari Pak Haji Enceng ke atas nama saya. Saya bilang, kenapa ini dari Pak Haji Enceng langsung ke atas nama saya, tidak ke Bu Windy tidak ke Bu Windy dulu. Nah, waktu itu dengan alasan biar tidak terjadi BPHTB 2 kali gitu, Pak. Oh, alasannya itu. Alasannya begitu. Jadi BPHTB 2 kali. Iya. Nah, Oke, siap. karena ada di situ notaris siap, cek BPN itu clear, tidak ada masalah, makanya saya berani. Notarisnya
Notaris Garut, notaris mana? Notaris Garut dulu waktu itu. Siapa? Ibu Karmiatun. Ibu Karmiatun. Karmiatun. Nah, sesudah saya bilang Bu Windy bahwa ini bisa dikasih Jadi dengan Ibu Karmiatun pernah ketemu dengan Pak Agus? pernah sekarang. Di mana? Waktu itu saya ketemu di Bandung, Pak. Oke, di Bandung. Tapi itu nanti next ya. Saya potong Pak Agus ya. Tadi saudara katakan ini ada partner Pak Agus gitu, yang akan menalangi dulu apa yang diminta oleh Windy sebesar 15 M. Tapi harus atas nama Windy dulu waktu itu. Apakah uangnya dicari ke 15 M waktu itu? Oh tidak. Tidak. Cuman itu dengan nilai 15 miliar itu waktu itu kenapa saya percaya? Karena didampingi dengan appraisal. Appraisalnya ada. Ada waktu itu. Appraisalnya waktu itu dibawa Waktu itu ada. Dikasih Iya. tahu kepada Pak Agus. Iya diperlihatkan. Luar biasa, ya. Makanya saya percaya. Siapapun mungkin Pak ya. Betul lah seperti itu. Jangankan saya awam orang Bandung itu plus sertifikat plus appraisal plus atas nama mau menandatangani di notaris itu keraguan apa lagi Keraguan apa lagi? yang sekiranya ini tanah bukan milik Bu Windy. Oke, siap. Jadi Gitu waktu kan? itu sehingga saudara mencarikan dana talang tersebut. Iya. Nah, dana talang yang keluar itu berapa? Itu 1 miliar 80. 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta dipotong diskonto 17%. Sebentar. 1 miliar 80 juta itu diberikan kepada Windy. 1 miliar 80 dipotong diskonto dulu. Sebentar. Yang diberikan ke Windy oleh Pak Agus berapa? 1 miliar 80. Oke, 1 miliar 80 juta. Nah, saudara mendapatkan uang 1 miliar 80 juta itu dari partner saudara. Yang bernama siapa? Bukan partner. Pander. Pander saudara. Nah, yang bernama Cien. bernama Cien. Oke. Dari 1,80 miliar ini ada potongan bunga tadi yang saudara katakan. Potongan diskonto atau bunga di 17%. awal 17%. 17%. Plus bunga per bulan 6%. Aduh, bentar. Kalau saya hitung-hitung ya. Kalau misalkan 1,80 miliar berarti saudara hanya mendapatkan sekitar 860 juta, benar saudara? Ya, sekitar kurang 900 kurang lah. Seperti ya. itu. Ya sekitar 860 juta lah itu kan saya seperti itu ya saudara. Iya. Nah, 860 juta itu saudara bawa ya. Terus sisanya untuk mencapai 1,80 M Ya, begini Saudara, awalnya itu. dari Jadi mana pakai lagi? dana saya pribadi. dana saudara pribadi. Itu untuk biaya BPHTB 165 juta itu dana pribadi saya. Dana pribadi Pak Agus. Ya. Kenapa saya mau berkorban seperti itu? Betul. Karena saya seyakin-yakinnya bahwa itu aset Bu Windy. Betul. Dan jika itu sudah atas nama saya pribadi, dengan kesepakatan tertentu dengan Bu Windy, saya mau mengajukan ke perbankan untuk penambahan modal Oke, tadinya. siap. Nah, ketika BPHTB ini sudah selesai, Iya. dibayar oleh saudara 165 juta plus ada 860 jutaannya kurang Iya. lebih ya saudara katakan seperti itu. Itu terpisah 165 sama dana dari Cien itu terpisah, Pak. terpisah. Terpisah. Waktu itu. Iya. 865 juta. Nah, 865 juta diterima oleh saudara Windy. Itu untuk apa katanya? Kata Windy waktu itu. Katanya waktu itu untuk kepentingan bisnis beliau dan adapun nanti katanya untuk pembayaran sisa ke Pak Haji Enceng. Dikatakan begitu. Iya. Buat bisnis beliau Ya. dan sisanya akan diberikan kepada Haji Enceng. Iya Oke, katanya. siap. Saya bilang saya tidak mengerti pembelian atau Haji Enceng karena saya tahunya Bu Windy. Awalnya Oke. tuh di situ Siap. gitu. Jadi adapun itu kekurangan itu bukan urusan saya, itu urusan Bu Windy. Oke. Karena kenapa saya seyakin-yakinnya itu tanah tersebut milik Bu Windy? Karena Bapak Haji Enceng pun berani melepas tanda tangan sertifikat di depan notaris. Atau waktu itu bukan Bu Karmiatunnya, siapa asistennya itu? Asistennya. Asistennya Siapa? Bu Karmiatun. Asep. Ya, kalau nggak salah namanya Asep seperti itu Nah, ya. sebentar. Hmm. Berarti saudara pernah ketemu dengan saudara Haji Enceng ya, Kamaludin ya. Ya, Ketemunya di mana? waktu itu di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Oke, ya.
Jadi Haji Enceng di rumahnya, saudara datang dengan Begini, waktu itu dijadwalkanlah untuk jadwal balik nama ke saya. Nah, saya diundang ke Garut sama yang namanya Bu Windy bahwa hari itu untuk tanda tangan di notaris. Ya. Jadi dari atas Oke. nama Haji Enceng ke atas nama saya. Saya potong saudara. Kesepakatan saudara waktu itu dengan Windy itu berapa miliar sebetulnya jual belinya? Saya dengan Bu Windy tidak jual beli tanah, Pak, maaf ya. Oh. Jadi dengan Bu Windy itu tadinya mengaku bahwa itu sertifikat Bu Windy atau tanah Bu Windy Oke. mau diajukan ke perbankan, cuman Bentar, belum dibalik nama saya gitu. potong. Di situ kan saudara katakan ada anak buahnya salah satu notaris di Garut, Iya. bukan Miatun, namanya Asep ya. Nah waktu itu otomatis kan kalau sudah ada notaris berarti kan mau jual beli tanah. Iya. Ada nggak perbincangan waktu itu berapa? Saya miliar? saya dengan Pak Haji Enceng waktu itu tidak tegur sapa karena saya waktu itu dilarang untuk berbicara apa-apa Dilarang untuk berbicara sama siapa Pak? sama Bu Windy. Sama Bu Windy. Jadi Iya. saudara waktu itu Pak Haji Enceng pun tidak berbicara ke saya pun tidak berbicara sama Pak Haji Enceng. jadi nggak boleh berbicara, tanda tangan saja. Iya, Waktu saya itu, pun apa- tanda tangan, Pak Haji Enceng datang udah cuman begitu saja. Belangkonya kosong nggak waktu itu? Saya tidak mengerti waktu itu. Kosong atau tidak? Pernah dibaca sama saudara nggak? Saya nggak baca. Oke, jadi saudara nggak baca. Atau dibacakan nggak oleh tadi stafnya notaris tersebut waktu itu? Waktu di rumahnya. itu Atau nggak boleh sama sekali, nggak boleh ngomong tentang saya nggak mendengar Oh, jadi- melarang tidak boleh dari petugas notaris. Saya nggak mendengar seperti itu. Cuman yang jelas antara saya pribadi dengan Pak Haji Enceng tidak bertegur sapa karena saya pun tidak kenal dan Haji Enceng pun tidak mengenal saya. Oh, jadi waktu itu saudara disuruh oleh Windy untuk ya. jangan berbicara, jangan bertanya ke Haji Enceng seperti itu. Ya, jadi saya mengikuti aturan Bu Windy saja karena saya tidak mengerti apa-apa. Nah, setelah itu next kemudian setelah itu kan selesai saudara tanda tangan waktu itu. Mhm. Terus saudara ketemu dengan yang lainnya. Ya, saudara kenal dengan Lipung? Begini, sebelum melangkah ke Lipung, nah sesudah beres balik nama, ya biar bertahap gitu Pak ya, jangan loncat-loncat, Ya. supaya dimengerti bahwa ini saya mungkin dilihat seperti itu, saya supaya apa ya, supaya terlihat kebenarannya sisi mana dan salahnya siapa gitu Pak. Oke, Nah, apakah ini ada keteledoran atau memang benar mutlak penipuan? Ini saya benar-benar ingin terbuka lebar. Oke. Jangan saya dipojokkan selalu. Betul. Karena saya pun kalau misalkan dengan sisi materi saya pun menjadi korban, kan dirugikan. Tapi dengan terjadi seperti ini kenapa saya menjadi tersangka gitu Pak? Oke. Nah, otomatis saya harus mengadu atau mencari keadilan bahwa saya pun sebenarnya bukan mencari keuntungan di sini atau misalkan menikmati dari hasil uang tersebut, tidak. Gitu. Jadi saya jelaskan dari awal sampai akhir kenapa bisa terjadi kelipong. Nah, saya ulang tadi, begitu sesudah tanda tangan dari notaris, begitu dari situ bubar. Ya, siap. Nah, sesudah bubar, Windy bilang ke saya bahwa harus waktu itu biaya BPHTB sebesar 165 juta waktu itu. Nah, saya pakai uang pribadi waktu itu. Saya tidak mengerti prosesnya BPHTB, saya tidak melihat dan tidak menyaksikan. Saya cuma hanya mengeluarkan uang sama Bu Windy. Itu pertama. Kedua, adapun waktu itu sertifikat katanya ada biaya 100 juta, itu apa? Itu uang saya pribadi juga waktu itu Pak. Jadi saudara ngeluarin 165 juta untuk BPHTB. Iya, Terus keluarkan juga 100 juta. 100 juta diminta oleh lagi. Windy. Iya. Gitu. Karena saya saking percayanya, toh
saya mengeluarkan dana tersebut tidak akan hilang. Pikir saya seperti itu. Karena nilai aset tersebut juga kan besar. Tadi Dan kan saya di awal- meyakini bahwa itu aset Bu Windy Di gitu. awal kan 15 M ya gitu. Nah, Saudara hanya sesudah mengeluarkan- di-split terjadi kenapa luas tanah 957 meter waktu itu yang keterima sama saya itu 557 meter. Tadinya yang Windy tawarkan itu 900 sekian meter persegi. 957 meter, Pak. Ternyata di-split lagi Sesudah- menjadi 554 meter persegi. Nah, disitulah rencana saya buyar. Kenapa rencana saya itu karena pengajuan kalau misalkan ke perbankan dengan nilai appraisal seperti itu, pikir saya 10 miliar dapat. Pikir saya. Dengan modal 1 M itu saudara bakal dapat 9 M gitu ya, tadinya seperti itu. Bukan ke Nah, situ. kalau misalkan ditarik di apa? Bukan arti dengan modal dengan arti kalau seperti itu bukan ke arah situ awalnya. Jadi begini, saya dengan Bu Windy itu saya bilang Bu Windy ini sama-sama membutuhkan modal. Oke lah saya bilang barangkali saya ada kapasitas untuk ke perbankan. Kalau toh ini asetnya besar, Betul? saya bisa mengajukan ke perbankan. Nah, logika saya kalau misalkan ini appraisalnya benar dan asetnya benar itu 957 meter. Kalau misalkan appraisal 15 M, logika saya kali 65% saja. Gitu. Analisa bank kan seperti itu. Artinya saya pakai dana talang pun bisa ketutup. Oh. Nah, tadinya kalau misalkan saya dapat 5 miliar, kalau misalkan dapat 10 miliar, saya bilang Bu Windy, nanti kalau misalkan terjadi pinjaman, bagaimana? Ya kata Bu Windy itu, Pak Agus, kalau misalkan dari pinjaman tersebut, kita 50-50 bayar sesuai sesuai pinjaman masing-masing gitu, Pak. Oke, saudara. Singkat aja gini ya. Kalau dibedah semuanya kayaknya nggak akan selesai nih. Bagus ya. Singkatnya, tadi kan saudara pinjam ke Cien itu 1 miliar 80 juta rupiah ya. Terus saudara dapat uang 896 juta karena dipotong diskonto ya. Iya. 17% lah. Sekitar 800 jutaan ya gitu kan. Belum lagi bunganya setiap bulan itu 6%. bukan luar biasa. Nah, singkatnya, setelah itu kan dari Windy dulu ya. Nah, saya ingin nanya ya, Pak Agus ya, loncat aja. Nah, tiba-tiba ya, setelah itu Pak Agus menghilang ya, terus tiba-tiba sertifikat tersebut sudah dianggunkan di Bank Jabar, dan Lipung sebagai pengajunya di bank. Saya ingin nanya ke situ. Oke, gini penjelasannya. Dari mulai waktu pertama sesudah balik nama, saya pinjam ke dana talang yang namanya Cien, itu ada batas waktu. Batas waktu berapa? 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau tidak terbayar, ya pasti ke saya ada penekanan, Mbak. Betul. Gitu kan? Nah, dikarenakan dari 6 bulan sampai 1 tahun itu dari Bu Windy atau belum ada pengembalian dana yang sudah dipinjam, akhirnya si dana talang tersebut nekan ke saya karena atas nama saya waktu itu. Nah, ya, oke. saya pinjam ke bank, kenapa tidak sesuai rencana? Ya karena sertifikatnya pun, luas tanahnya pun berbeda dengan awal. Saya tidak mengerti bahwa itu bisa jadi Pak Agus belum pernah ngajuin ke bank? Sempat. Nah, Cuman jauh dari ekspektasi. Saya enggak benar. Saya dengar sendiri dari Pak Agus ya. Iya. Pak Agus itu kan jadi blacklist lah waktu itu. Iya. Tunggakan di bank. Iya. Sehingga nggak cair. Secara aturannya, apalagi sudah mau disita waktu itu, jelas memang susah untuk masukkan kembali lagi. Awalnya belum sih Pak. Gitu. Awalnya belum. Tapi kan sudah nunggak Pak. Belum. Waktu saya belum. 2018 sudah bagus. Waktu begini. Waktu saya balik nama sertifikat yang di Siliwangi ini, ya. Nah, itu saya masih normal-normal saja.
Cuman begitu karena nilai tersebut, nilai luas tanahnya dari 957 menjadi 557, itu memang sudah di luar ekspektasi. Jadi nggak bisa cair lah waktu Nggak bisa cair apa yang diharapkan sama saya. ajuin, nggak bisa cair. Nah, lompat ke sini biar cepat bagus ya. Nah, tetapi sama Lipung gitu kan. Lipung itu bisa Nah, cair. begini, maaf saya potong. Karena terjadi penekanan, uang yang 1.080.000.000 itu harus dikembalikan, dan itu saya juga mengerti bahwa itu bunganya berat. Saya ditekan harus mengembalikan uang tersebut. Saya konfirm ke Bu Windy. Saya bilang konfirmasi. Jadi Bahwa Pak ini Agus akhirnya nyari lagi untuk saya ngomong ke Bu Windy bahwa ini harus ya. harus dikembalikan uang, kalau enggak saya bilang ini saya harus mencari harus bisa mengembalikan, kalau enggak ini masuk ke perbankan saya mencari figur gitu waktu itu. Figur. Nah, Bu Windy bilang, Pak Agus katanya jangan sertifikat itu. Ini saya mau ganti sertifikat yang lain. Ada sertifikat lagi? Ada waktu itu. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang waktu itu dipegang sama saya. Sertifikat yang mana waktu yang diserahkan? Masih di Garut atau di Bandung atau di mana? Masih di Garut Pak, itu atas kalau nggak salah atas nama Pak Endang Amar. Pandang Amar waktu Ya. itu. Jadi waktu itu ngajuin aset lagi, ternyata nilainya tidak sama. Tidak sesuai, dan si dana talang, si orang yang punya dana yang ngasih dana talang itu tidak mau karena tidak sesuai. Ya, siap. Saya bilang, Bu Windy ini tidak sesuai, mohon ambil lagi sertifikat. Karena berbagai macam kesibukan akhirnya sertifikat waktu itu dipegang sama saya. Oke, next bagus ya. Ya. Nah, ketemu dengan Lipung itu Nah, saya mencari figur karena begitu Bu Windy tidak ada kesanggupan, terus sertifikatnya juga tidak sesuai, dana talang tidak mau, ya akhirnya saya mencari figur supaya bisa dijaminkan ke perbankan. Nah, ketemulah Lipung. Lipung. Nah, ketemu di mana? Dia orang mana, Pak? Orang Bandung, orang Jakarta, orang Kalimantan, orang mana? pertama saya kenalnya di Bandung, Pak. Jadi dia Kenalan datang. sama siapa? Waktu itu ada mediator yang memperkenalkan. Nah, saya bilang bagaimana sistemnya? Dia bilang ya kalau misalkan ada aset, ya ada kapasitas untuk maju ke perbankan. Dia bilang 50-50 gitu Pak. Jadi kalau itu cair 4 miliar ya sama saya 2 miliar, sama Lipung dia 2 perjanjiannya miliar. gitu. Kalau cair berapapun itu pembagiannya 50-50. 50-50. Ya karena dia seorang figur bukan sebagai orang pembeli gitu. Oke, setelah itu Lipung dapat berapa itu? Nah, ngajuinlah ke perbankan yaitu Bank BJB. Enggak, Lipung ngasih berapa ke Pak Agus waktu itu? Enggak ngasih. Sesudah Cuma figur doang. Oh, figur doang berarti. saya akan mencari figur. Oh, akhirnya Lipung ngajuin ke bank. Akhirnya mengajukan ke bank, salah satu bank swasta. Bank apa tuh? Bank pemerintah waktu itu. Bank apa tuh? Bank pemerintah, Bank BJB itu. Bank Jabar unit apa? Cabang mana? Taman Sari? Iya, Taman Sari. Oke. Nah, Setelah itu Lipung ngajuin ke Bank Jabar. Bank disetujui lah, Disetujui. singkat cerita disetujui 4,5 miliar. 4,5 M. Ya, Nah, yang 4,5 M ini, Pak Agus ya, iya. itu kenapa nggak langsung diberikan ke Pak Haji Enceng, Pak? Karena di situ kan atas nama Haji Enceng. Betul. Nah, itu Karena kenapa? begini, kenapa saya tidak misalkan ke Pak Haji Nah, Enceng? kenapa Pak Agus memberikannya itu ke Lipung 2, berapa miliar ke Pak Lipung? Ini terpisah dulu Pak Haji Enceng, Pak. Oke. Saya maaf ya. Ya. Karena saya tidak jual beli dengan Pak Haji Enceng. Tapi Itu kan di pertama. sertifikatnya sama Haji Enceng, Pak. Betul. Nah, Itu jual belinya dengan Bu Windy. Windy. Awalnya itu. Nah, yang saya tahu itu aset Bu Windy. Sudah dibeli sama Pak Haji Enceng kan begitu. Oh, gitu. Cuman belum dibalik nama. Terjadilah dibalik nama ke saya. Kenapa tidak balik nama dulu ke Bu Windy? Itu untuk menghindari BPHTB 2 kali. Kata dia. Kata dia. Memang logika juga gitu Pak. Betul. Nah, langsung ke saya kan 1 kali BPHTB waktu itu. Nah, kenapa waktu itu uang pencairan dari Bank BJB tidak masuk ke Pak Haji Enceng? Kan begitu. Pak Agus tidak tahu gitu kan. Gitu. Ya, saya Apa? harus mengembalikan kan ke Bu Windy. Oh, ke Bu Windy. Ke Bu Windy. Karena saya tidak sangkut paut dengan Pak Haji Enceng. Ke Bu Itu Windy pikir ngembalin saya seperti ke itu. Bu Windy ngembalin berapa ketika cair? Nah,
Bu Windy kan punya hutang sama Dana Talang. Oh, tadi yang 1 juta, 1 Iya, miliar Bu Windy 80 itu juta. sudah menikmati uang duluan dari Dana Talang. Hmm. Waktu pembayaran bukan Bu Windy yang bayar, berarti saya yang bayar dengan mekanisme saya mencari figur. Jadi begini saya potong. Jadi Bu Windy itu sudah dapat uang duluan sebanyak sebesar 1.080.000 juta gitu kan. dari Dana Talang itu. Dan dana talang itu dibayar sama Dana Bank Talang Jabar. dibayar dari pencairan perbankan. Nah, cair 4,5 miliar dari bank, kan perjanjian 50-50 dari saya dengan seorang figur itu, dengan Lipong. Nah, 4,5 miliar itu begini, saya kasih ke Lipong 2 miliar 25 juta plus 275 juta untuk biaya perbankan waktu itu. Saudara Pak Agus memberikan uang 2 miliar 25 juta 25 juta, sama 275 juta. berarti sekitar 2,3 miliar ya. Iya, ke Lipong itu. Yang terus sertifikatnya langsung balik nama sama Lipung. Belum, itu kan masalah itu prosedur bank lah. Tapi mau dibalik nama kan otomatis. Ya pasti, karena Nah, yang saudara ketahui ketika cair itu sudah balik nama atau belum? itu kan begini Pak, itu yang saya tahu ya, prosedur bank itu. Enggak, yang saudara tahu aja langsung. Biar nggak kemana-mana. Yang saudara taruh waktu itu sertifikatnya sudah atas nama Lipung nggak? Ya belum lah. Belum waktu itu. Waktu Oke. itu kan akad perbankan dan akad pelepasan saya. Jadi uangnya sudah cair ya, tapi balik nama belum waktu itu? Ya, belum. Belum waktu itu? Belum. Oke. Ada hak tanggungannya nggak? Waktu itu berarti kan belum ada kalau sertifikatnya soalnya belum muncul ya? Biasanya itu ditanggung jawab sama notaris, keluarlah kepernot. Biasanya seperti itu sih Pak. Kepernotnya sudah muncul. Ya dari notaris, makanya bank berani mengeluarkan dana. Yang saudara ketahui kepernotnya berapa tuh? Saya kurang mengerti karena Saudara ranah. tidak mengetahui juga waktu itu. Ya karena saya bukan peminjam, kan Lipong yang minjam ke Minjam bank waktu itu. Katanya saudara di situ tercatat waktu di Nah, sertifikatnya sama. mengeluarkan bank mencairkan Sebentar. dana Sebentar. kan ke atas nama, Cairnya kan ke saudara. langsung ke saya. Cair waktu itu saudara Iya. 4,5 M. 4,5. M ya. Oke. Dari 4,5 M ini Kelipung dari saudara katakan 2,25 2 miliar 2 25 juta miliar 25 juta plus 275 juta plus 275 juta. Iya. Itu diberikan ke Kelipung. ke Lipung. Sisanya kemana saudara? Sisanya saya bayar dana talang ke Cien 1,9 miliar. 1,9 miliar. Ya. Cien. Dari pinjaman 1 miliar 80 dipotong diskonto 900 kurang lah. Saya harus bayar 1,9 miliar. 1,9 miliar. Iya. Pak Agus pindah 800 juta, ya. Iya. 1,80 keterima uangnya 800 juta, Iya. dibayar sama Pak Agus 1,9. 1,9. Berarti 110% gitu Mas. Nah, begitulah. Gede banget tuh ya. Ya. Luar biasa. Jadi 1,9 ya. Sisanya kemana itu? 200 juta. Hah. Waktu itu ya sisanya ke saya 200 jutaan itu. Oh waktu itu. Jadi ada Karena saya pikir itu uang yang 165 juta waktu saya bayar BPHTB di Kota Garut itu uang ke saya gitu. Jadi waktu itu kenapa saudara bawa? Karena saya ngeluarin uang waktu itu 200 juta. Iya. Jadi saya punya hak lah gitu kata Pak Agus itu ya. Iya. Untuk bawa kembali ya. Nah. Berarti uangnya itu lari ke Lipung dan lari ke Cien. Dari Cien. Oke ya saudara ya. Bukan larinya ke Haji Enceng. Bukan. Gitu. Nah. Terus saudara ketemu dengan Haji Enceng kapan tuh? 2018, 2019? Saya waktu itu kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah ya. Atau 2018 akhir. Karena saya lupa lagi itu waktu itu. 2019 tahun dan mungkin bulan ya? itu. Ya mungkin. Oke. Saya lupa lagi. Jadi mengatakan bahwa sertifikat ini dan Windy itu tidak membayar kewajiban ke Pak Haji Enceng. Begitu. Kenapa katanya saya menyusul ke Pak Agus? Karena sertifikat ini atas nama Pak Agus. Ya, oke. Nah, Jadi sebetulnya saudara ngasih 1,81 miliar 80 juta itu. Iya. Ya. Berarti saudara hanya bayar kalau jual beli ini ya ke Windy itu ya 1 miliar 80 juta berarti ya Iya. untuk membeli tanah ini. Padahal harganya kan di awal dikatakan oleh dia kan 15 M atau setengahnya lah.
15 M berarti kan sekitar 7 M-an ya. Iya. Nah, saudara kan di sini hanya membeli 1 miliar 80 juta ya saudara ya. Saya tidak membeli, Pak. Iya, membelilah ke Windy lah. Ke Windy jelas kan. Mhm. 1 miliar 80 juta ya gitu kan. Padahal harga tanahnya tidak segitu gitu kan. Nah, Iya. waktu itu sempat gak ada keraguan-raguan? Enggak, karena Keraguan-raguan dari saudara kan. Kok ini harga tanahnya dari 15 M, taruhlah itu kan cuman sebelahnya kan dipotong ya. Tadinya 900 jadi 500, berarti kan 300 400 550. lebaknya atau 300 lebaknya kan hilang Pak. Ya, Berarti kan sisanya sekitar 8 M. Sementara saudara hanya bayar ke Windy 1 miliar 80 juta gitu kan. betul. Ya. Saudara kan pembisnis nih. Mhm. Kok jauh banget gitu? Begini, Jauh banget. awalnya kan bukan jual beli, dia pinjam. Pinjam awalnya. Pinjam. Apa jadi? Oh, jadi jangan- saudara itu hanya meminjamkan uang ke Windy waktu itu. Iya. Tapi sertifikatnya jadi milik saudara. Oh, tidak. Tidak Karena seperti atas nama. itu. Enggak bisa. Saya tidak ada unsur untuk menguasai atau mengakui bahwa aset itu punya saya. iya. Tidak. Jadi sampai sekarang pun saya Pak Agus mengatakan ya, saya memang menyadari gitu kan ya, atau Pak Iya. Agus menyadari bahwasanya Ini Saya bukan aset saya. bukan aset Pak Agus. Bukan. Oh, bukan aset Pak Agus. Gitu. Ya. Nah, Oke. kenapa awalnya? Awalnya di situ. Kalau sampai sekarang mengakui nggak aset Pak Agus di sini? Ya kalau sekarang itu atas nama saya, Pak. Mengakui nggak ini aset Pak Agus? Secara nurani sih tidak, Pak. Oh, bukan secara nurani. Secara nurani, Tidak. Tidak. Tapi kalau misalkan prosedural, iya punya saya. secara nurani itu secara memang Pak Agus belum bayar ke Haji Enceng seperti itu kan? Saya tidak Karena- memberi ke oh, iya. Cinceng. Saya tahunya Bu Windy. Oh, berarti karena memang Pak Agus tidak jual beli hanya pinjam, berarti kata Pak Agus saya tidak berhak memiliki ini gitu kan? Ya, Oke. kayak gini saya bilang. Ini secara nurani ini bukan punya saya, tapi prosedural yang saya jalani waktu itu atas nama saya. Begitu, Pak. Saya tidak melawan arus, tidak. Saya tidak memaksa seseorang, kan tidak. Tapi kan gini Pak Agus ya, harga tanahnya 8 M, Ya, sementara Pak Agus memiliki sertifikat tanah langsung atas nama Pak Agus itu 1,80 M. Ada kerugian 8 M gitu kan. Seharusnya kalau manusia berpikir kita, iya. apakah ini benar prosesnya? Gitu. Saya tidak mengerti di notarisnya seperti apa karena saya Bukan tidak Pak Agus, mengikuti. pikiran Pak Agus seperti itu enggak waktu itu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, kalau memang ini ada sesuatu yang memang tadi kan akhirnya terungkapkan sebetulnya kan, Betul, otak utamanya tadi siapa? Bu Windy. Windy ya, Iya. atau Jernik ya, Jernik Windy ya kalau nggak salah. Iya. Jernik apa di sini disebutkan tuh? Jernik apa Jernik siapa ya, itu ya? kan? Jernik ya. Sepertinya Pak Agus itu kan yang namanya manusia ya ada keuntungan yang lebih gitu, bener gak seperti itu kan, yang bisa dijual kembali seperti itu kan awalnya kan, kalau misalkan harga 15 M barangkali saya bisa memiliki Oh, misalkan bukan, lebih ke mengajukan ke perbankan itu supaya kita punya modal masing-masing. Jadi begini, makanya harus dipahami dulu dari awal ya. Kenapa saya mau misalkan menjadi mediator atau memfasilitasi itu? oh Bu jadi Windy? Pak Agus waktu itu hanya jadi mediator gitu kan. Cuman mediator, bahkan itu bukan uang saya. Oh bukan uang Pak Agus, Buang si Cien itu. Cie, Nah, hanya 800 juta ya, 890 juta. 800 Ya. juta gitu kan. Nah, ini Bu Windy bilang Terus ke saya. si Lipung uangnya ada nggak waktu itu? Oh, nggak ada, nggak Nggak ada, tahu. Lipung. Jadi Lipung itu season kedua. Lipung kan tidak mengeluarkan modal, Oh, enggak. hanya dapat uang. Hanya dapat cairan. uang, ya. Jadi Lipung itu tidak punya modal, tapi dapat uang akhirnya. Ya. Plus sekarang memiliki sertifikat ini karena akte jual belinya antara Pak Agus dan Lipung sudah tanda tangan kan? Iya, udah. Udah kan bagus ya. Jadi kan Lipung luar biasa ya. Dia nggak punya modal, tapi dia bisa memiliki rumah ini tanah yang ada disekretarikan ini ya, Agus seperti itu. Oh, betul, itu. Oke. Nah, kalau Lipung mengatakan bahwa saya beli dari Pak Agus, saya tidak membeli. Ini kan Anda sebagai figur, terus kerjasama dengan saya, kerjasamanya apa? Saya butuh untuk bayar ke dana talang, dan Lipung butuh untuk modal, begitu. Jadi Pak Agus kerjasama untuk mencari uang menutupi dana talang tersebut Iya. yang diberikan ke Windy gitu. Iya. Oke, seperti itu. Akhirnya mencarilah
jalan keluar mencari bank gitu kan, seperti itu ya. Mencari figur, Mencari figur. yang ada kapasitas untuk maju ke perbankan. Ke perbankan. Ya. Kerjasama lah seperti itu. Yang salahnya uangnya nggak nyangkut di Haji Enceng waktu itu karena Pak Agus tidak tahu ya. Ya. Karena hubungan sama Jernik waktu itu. Ya. Gitu. Oke. Haji Enceng sempat bilang ke saya bahwa ini belum dibayar, cuma saya tidak percaya. Oh, waktu itu. Iya. Pernah ngomong seperti itu. Pernah bilang. Oh. Tapi saya bilang, "Loh, kenapa bisa seperti ini?" Oh, Haji Enceng pernah ngomong. Pernah ngomong. Jernik belum bayar ke saya seperti itu. Iya, saya bilang, ya itu urusan Pak Haji dengan Oke. Bu Windy. Saya bilang dengan Oke. Jernik, bukan urusan saya gitu. Siap. Nah, singkatnya, uang yang 4,5 M itu berarti kan sekitar 2,3 M ke Lipung, Kelipung, 1,9 ke Cien, Cien, ya, ya, dan sisanya 200 200 juta juta saya. ke Agus. Iya. Gitu kan. Nah, dan otaknya Pak Agus mengatakan ini adalah bukan saya, tapi adalah Janik Pak ya. Ya, Oke, nah ini singkatnya gini Pak Agus ya. Nah, sekarang kemarin kan Pak Agus sudah menjadi tersangka ya Pak Agus ya. mm-mm. Saya waktu itu kan jadi kuasanya betul kan ya. Iya. Saya juga nggak enak. Kenapa hanya Pak Agus saja? Betul. Sementara pelaku utamanya menurut saya sih ya belum jadi tersangka waktu itu, belum ditangkap, betul nggak Pak Agus? Seperti Betul. itu. Nah, sekarang ungkapkan apa keinginan Pak Agus atas perkara ini? Saya minta seadil-adilnya, Pak. Minta seadil-adilnya. Ya, karena saya pun merasa didolimi, Dijolimi. dengan kejadian seperti ini. Sama siapa? Sama Bu Windy. Jadi saya Bukan, kenapa bisa berhadapan dengan Pak Haji Enceng sedangkan saya tidak tahu Tidak menau. tahu. Begitu. Terus? Adapun itu sertifikat dicairkan ke perbankan karena saya menutup utang yang uang yang sudah dipakai sama Bu Windy. Jadi Iya. Pak Agus pingin ada keadilan, Janik juga diseret gitu kan ke Ya, depan hukum. harusnya. Terus mengenai Lipung Kalau- dan Cien gimana itu? Ya harusnya mereka yang menikmati uang tersebut. Kalau misalkan saya menikmati itu uang, Oke. saya tidak masalah. Oke. Saya ikhlas. Oke. Jadi Pak Agus menginginkan semuanya dibongkar. Ya, Janik, ada Lipung, ada Cien ya begitu Pak Agus ya? iya. Oke. Nah, sekarang saya ingin dengar pernyataan Pak Agus kepada Haji Enceng. Mhm. Apakah Pak Agus meminta maaf atau seperti apalah? Ya, saya pribadi dengan Pak Haji Enceng secara itu ya Pak Haji mungkin sudah tahu ke saya dan saya pun sudah mengerti sekarang bahwa Pak Haji itu didolimi dengan Didolimi. aset dengan kelakuan Bu Windy itu. Betul, oke. Ya, saya mohon maaf ke Pak Haji Enceng akibat saya terlalu percaya sama orang dan ketidaktahuan Oke, bahwa ini memang benar asetnya Pak Haji Haji Enceng dan belum dibayar yang saya Oke, tahu. siap. Adapun itu yang lebih jauhnya informasinya ya menurut info itu adapun itu antara Pak Haji Enceng dan Bu Windy saya kurang mengerti lah itu karena bukan ranah saya gitu Pak. Oke. Yang jelas saya minta keadilan di sini bahwa saya itu sebenarnya korban. Cuman kenapa saya bisa diproses ya karena Oke. atas siap. nama Pak Haji Enceng Oke. atas nama ke saya gitu. Oke, Pak. Pak Agus. Hmm. Sebentar satu lagi. Saya ingin bertanya mengenai kwitansi yang 6,5 M itu dari siapa? Dari Windy. Dari Windy, dari Janik. Ya. Itu bukan dari Pak Agus kan? Ya enggak lah. Dari Janik yang 6,5. Oke, terima kasih Pak Agus. Itu saja mungkinnya untuk hari ini. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa yang dari awal sih sangat kooperatif lah. Mudah-mudahan ini membantu Pak Agus juga ya. Oh. Ya, mau saya potong Pak. Apa yang diutarakan sama saya ini sesuai by data Oke, siap. dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Data di perbankan juga bukti transfer segala macam juga kan ada semua Oke, siap. gitu. Jadi saya ngomong tidak mengada-ada sesuai apa yang fakta di lapangan. Oke, siap. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus. Hatur nuhun. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, Pak Agus tetap sehat dan tetap semangat ya. Amin. Alhamdulillah Pak Agus sudah memang luar biasa kooperatif dan membuka tabir semuanya. Dan insya Allah keadilan ini akan segera terbuka dan tentunya hanya kepada Allah lah kita minta minta pertolongannya Pak Agus ya. Amin ya. Tentunya dengan proses seperti ini mudah-mudahan akan terbuka semuanya. Terima kasih Pak Agus. Ya sama-sama Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.